melaksanakan BSC dengan tema The Showdown at the Mount Carmel. Sebelum memulai BSC, saya akan membacakan tata tertib. Peserta BSC diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian BSC sampai akhir acara. Peserta semua akan di-mute oleh host untuk menghindari terjadinya noise pada saat jalannya Bible Study. Peserta nanti akan memberikan persembahan melalui rekening tim PA ataupun rekening GoPay yang akan ditampilkan pada saat persembahan. Peserta nanti boleh bertanya setelah selesai khotbah langsung dengan menekan tombol raise hand ataupun langsung unmute ketika dipersilakan MC. BSC nanti akan berbentuk kombinasi eksposisi dan pendalaman Alkitab. Setelah eksposisi, teman-teman akan dibagi ke beberapa kelompok untuk ber-PA dan akan ditutup dalam kelompok masing-masing. Peserta diharapkan untuk menggunakan laptop dan earphone supaya kualitas video dan audionya lebih baik. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang terus mengasihi kita, khususnya dalam kondisi pandemi saat ini. Dalam kasih Tuhan, juga kita boleh terus menikmati perlindungan, kesehatan, bahkan persekutuan bersama meskipun dilakukan secara daring. Saat ini, aku mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa, mengucap syukur untuk hal-hal yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan buat berkat-berkat dan berkat yang akan memulai BSC kami pada sore hari ini. Mohon pertolongan Tuhan untuk berkati BSC ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya Tuhan Allah yang layak kita muliakan, dan hanya Tuhan Allah sajalah yang layak kita sembah, karena Ia berkuasa atas segalanya. Kita nyanyikan pujian, besar dan ajaiblah karyanya sebagai peringatan nyataan iman kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
kepada Bang Febian. Oke, mari kita berdoa ya teman-teman. Syukur kembali ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu atas kasih setiamu. Engkau telah mengaruniakan kami suatu kesempatan untuk kembali bersama-sama belajar akan firman-Mu di Bible Study Club ini. Mohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan kembali memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang bisa kami temukan, kami pahami, dan kami terapkan, juga kami bagikan atau saksikan di dalam hidup kami. Mohon anugerah Tuhan buat kami semua, kiranya kami bisa bertemu Engkau dan firman-Mu ya Tuhan di dalam Bible Study Club sore hari ini. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sore hari ini kita masuk ke pasal 18 ya teman-teman. Ini temanya seperti yang sudah dipublikasikan ya, The Showdown at Mount Carmel. Ya, nanti kita akan pelajari ya, sebagian saya eksposisi, sebagian kita gali di dalam kelompok ya. Oke, boleh minta Meta tolong bacakan perikopnya ayat 1 sampai ayat 15. Ayat 1 sampai 15. Obadja, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hamba-Mu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hamba-Mu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok dalam, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Ya, makasih Meta. Ya, teman-teman, tema kita ini ya, The Showdown at Mount Carmel. Ya, The Showdown, tahu artinya apa? Artinya ini ya, duel, 1 lawan 1. Ya, bisa 1 orang lawan 1 orang, atau tim lawan tim, atau bisa juga 1 orang lawan ya, sejumlah tim atau kelompok. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, oke teman-teman, ini mengingatkan saya akan masa kecil saya dulu ya teman-teman, showdown ini ya, yaitu apa yang dulu saya saksikan di film-film televisi ya. Waktu itu
film-film koboi ya, seperti gambar yang teman-teman lihat di slide ya. Itu banyak sekali waktu itu, ingat saya ya, di TV diputar film-film koboi, dan biasanya puncak dari film itu ya ada showdown, ada duel 1 lawan 1 antara jagoannya sama penjahat ya, atau dengan kelompok penjahat ya, yang biasanya jagoannya ini ya dianggap sebagai underdog gitu ya. Ini kayak di slide saya tulis showdown and underdog victory ya. Jadi underdog itu teman-teman masih familiar nggak ya? Ini agak jarang juga disebut ya, kecuali mungkin yang suka nonton olahraga kali ya, pertandingan olahraga atau pertandingan olahraga. Underdog itu orang atau tim yang dianggap nggak bakalan menang, ya dia pasti akan kalah ya. Kalau yang dianggap bakalan menang, pasti menang, itu biasa disebut top dog istilahnya. Ya, jadi kalau di film cowboy itu ya biasanya sih jagoannya itu dipandang bakalan kalah gitu ya, underdog. Atau dia mungkin sebenarnya jago, benar-benar jago juga, tapi ada kondisi dia sudah hampir kalah. Cuma akhirnya nanti ketika showdown sama penjahat yang dianggap sudah top dog bakal akan menang, si underdog ini yang menang ya. Bahkan dia bisa aja mengalahkan sejumlah atau satu komplotan koboi penjahat gitu, kayak di gambar yang kanan semuanya mati, ditembak-tembakin sama dia. Ya, jadi kalau terkait dengan showdown itu kebanyakan ceritanya teman-teman tentang an underdog victory. Jadi ada duel, tapi yang menang adalah underdog-nya, bukan yang dipandang top dog atau jagoannya. Ya, dan di dalam Alkitab teman-teman, kalau kita mau lihat ya, saya pikir teman-teman juga familiar nih ceritanya ya. Banyak sekali ditampilkan duel showdown antara underdog sama top dog gitu, dan akhirnya yang menang itu underdog ya. Mungkin teman-teman bisa ingat Musa ya, kan dia menghadapi Firaun ya, raja yang berkuasa super power di masa itu ya, dia sendiri ya latar belakang terakhirnya walaupun tadinya dia adalah jenderalnya orang Mesir juga yang banyak memenangkan peperangan, kan dia melarikan diri ya setelah membunuh mandor Mesir itu, melarikan diri, dan kemudian pekerjaannya cuma gembala domba untuk mertuanya. Ya, jadi dia underdog melawan Firaun yang sangat besar, tapi ya dia menang atas Firaun. Firaun terpaksa mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kita bisa lihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, sebelumnya dulu ada Yosua. Ya, Yosua juga kan underdog juga dipandang ya, karena Yosua itu cuma bawahannya Musa, ya hambanya Musa sebenarnya. Ya, ajudannya Musa, hambanya Musa lah. Dan yang dia pimpin itu bukan pasukan perang, tapi ya pasukan para budak gitu. Orang Israel yang tadi budak di Mesir mau mengalahkan orang-orang Kanaan yang adalah raksasa-raksasa tinggal di kota-kota berkubu, tapi ya lihat Yosua yang menang 1 demi 1 kota berkubu dengan raksasa-raksasa itu dikalahkan. Ya, lalu kemudian setelah Yosua ya hakim-hakim ya. Kita bisa lihat hakim-hakim, salah satunya yang terkenal adalah Gideon. Itu juga underdog kan. Dia sangat penakut ya, dia harus bersembunyi di tempat penggilingan bukan penggilingan, pemerahan anggur. Ya, karena takut orang Amalek akan menangkap dia, mengambil juga anggurnya. Ya, Tuhan sudah menampakkan diri kepada dia, tapi dia juga masih nggak percaya. Lalu kemudian nanti disuruh maju melawan orang Amalek dan sekutunya yang jumlahnya puluhan ribu, sementara si Gideon ini hanya boleh diperbolehkan Tuhan ya maju dengan 300 pasukan. Tapi yang menang adalah Gideon. Underdog menang lagi ya ketika ada duel ya, lawan orang Amalek itu. Demikian juga misalnya Simpson ya. Simpson itu juga bahkan underdog juga ya. Tadinya dia memang sangat perkasa top dog-nya, tapi kemudian karena dia menyepelekan anugerah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dia jadi underdog ya, ditangkap, matanya dibutakan, dicungkil, dan kemudian cuma menjadi pelawak menghibur orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin udah anggap ya dia cuma bisa melawak saja, tapi kemudian ya di saat terakhir hidupnya justru Tuhan kasih kekuatan, 2 tiang besar, gelanggang orang Filistin dia patahkan, runtuh menimpa semua orang Filistin, underdog yang menang. Ya, dan kemudian yang paling terkenal satu lagi saya pikir perlu kita ingat juga adalah Daud ya, cuma ia seorang pemuda gembala gitu yang abang-abangnya saja melecehkan dia gitu ketika dia tampil di tempat peperangan antara orang Israel dengan Filistin, apalagi ketika dia berani maju mau melawan Goliat ya, tapi dia melawan Goliat raksasa itu yang jagoan perang, semua orang Israel nggak ada yang berani maju.
Daud si underdog maju dan dia menang. Ya, dan cerita kita juga demikian teman-teman. Sebenarnya showdown di Gunung Karmel ini adalah cerita underdog victory. Ya, boleh slide berikutnya. Ini yang akan kita lihat di dalam Bible Study Club kita sore hari ini. Ya, Elia melawan nabi-nabi Baal, ya juga sebenarnya ada nabi Asyera ikut mendukung nabi-nabi Baal itu. Jadi Elia nanti akan kita lihat posisinya underdog, tapi underdog ini mengalami kemenangan. Ya, nah ini yang akan kita lihat bersama, ya cerita tentang underdog victory. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, saya mulai dengan ini ya teman-teman ya, kutipan dari Alexander Graham Bell ya, before anything else, preparation is the key to success ya. Jadi ya persiapan itu kunci untuk mencapai kesuksesan lebih dari apapun. Ya, kalau mau sukses mesti persiapan ya, bahkan ada juga orang yang menyatakan ya kalau gagal persiapan itu berarti persiapan untuk gagal ya. Nah, cerita kita juga menyatakan demikian, teman-teman. Sebelum ada duel antara Elia dengan nabi-nabi Baal, ya, itu ada persiapan yang itu menjadi kunci kesuksesan dari Elia sebagai underdog akhirnya bisa menang ya, dia bisa menjadi alat Allah untuk menyatakan siapa Allah yang akan kita lihat ya. Oke, ini yang saya akan bagikan kepada teman-teman ya, satu cerita yang saya pikir kurang diperhatikan biasanya ya dari cerita tentang Elia lawan nabi-nabi Baal. Nah, tapi sore hari ini kita akan belajar bersama. Boleh slide berikutnya? Ya, kalau kita mau bagi cerita tentang Elia melawan nabi-nabi Baal ini, teman-teman kita bisa bagi menjadi 3 bagian ya. Yang bagian pertama adalah ini ya, persiapan ya, the preparation for the showdown. Ayat 1 sampai ayat 16. Ya, jadi ada persiapan dulu. Ya, jadi Allah nggak langsung mengirimkan atau menyuruh Elia pokoknya maju langsung duel. Atau Elianya sendiri nyelonong maju lawan nabi-nabi Baal nantangin gitu. Ayo duel, enggak, tapi ada persiapan dulu. Ya, dan kalau tadi dibilang persiapan itu kunci untuk sukses, kita akan melihat di sini ada satu persiapan yang sangat menjamin kesuksesan. Kenapa? Karena ada satu faktor yang menentukan di dalam persiapan ini. Boleh slide berikutnya? Iya, nah ini teman-teman ya. Kalau tadi dibilang preparation is the key to success, nah di sini ada preparation by God. Ya, jadi Allah sendiri yang mempersiapkan. Ya, nah ini teman-teman yang kita lihat sebenarnya ditaburkan di dalam bagian-bagian Alkitab. Ketika Allah mengutus hambanya, ya dia nggak langsung sembarangan suruh hambanya maju deh lu, pokoknya lu kerjain apa yang gue suruh ya, duel lawan ini lawan itu misalnya dalam cerita ini, tapi nggak, Allah mempersiapkan dulu hamba-hambanya dan bahkan ada bagian-bagian Alkitab yang termasuk saya lihat di perikop kita ini ya, menunjukkan bahwa persiapannya itu sudah jauh sebelum Allah mengutus hamba-hambanya itu untuk maju mengerjakan tugas ya, dalam hal ini Elia untuk maju duel dengan nabi-nabi Baal ya. Nah, ini kita lihat di ayat 1 teman-teman ya. Narator memulai dengan ayat 1 seperti yang tertulis di slide saya tampilkan yang menunjukkan itu bahwa Allah mempersiapkan duel antara Elia dengan nabi-nabi Baal ini. Ya, lihat di situ ditulis, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, jadi ada firman perintah. Ya, Elia suruh pergi kepada Ahab. Ya, tapi perhatikan narator memulai dengan kata apa teman-teman? Dan sesudah beberapa lama. Sesudah beberapa lama ini maksudnya apa? Itu apa yang kita sudah pelajari di BSC kita yang sebelumnya, teman-teman. Ya, waktu Elia diberikan firman oleh Tuhan bahwa dia mesti menyatakan kepada Ahab tantangan terhadap Baal bahwa tidak akan ada hujan selama beberapa lama kecuali nanti dikatakan akan ada hujan. Ya, itu sudah mulai Allah sebenarnya mempersiapkan Elia. Yaitu apa? Yang kita sudah pelajari juga, yaitu Allah suruh Elia bersembunyi di Wadi Kerit itu, lalu dipelihara lewat burung gagak dan minum air di Wadi Kerit itu. Ya, itu persiapan untuk apa? Untuk belajar percaya atau makin percaya kepada kuasa Allah, kepada pemeliharaan Allah. Ya, lalu kemudian ketika wadi itu kering, kita lihat disuruh pergi ke Sarfat, negerinya Baal, tempat para penyembah Baal, tempatnya Isabel yang mendatangkan penyembahan Baal ke Israel. Dan di sana disuruh
untuk mempercayakan diri kepada pemeliharaan Allah lewat seorang janda yang udah desperate banget, yang udah tinggal punya tepung sama minyak yang cukup untuk membakar roti satu kali saja, lalu dia dan anaknya makan satu kali itu, dan kemudian mati. Ya, itu persiapan juga, ya. Elia dipersiapkan Allah untuk makin percaya lagi, naik setingkat lebih tinggi lagi percaya kepada Allah. Karena sekarang yang Allah mau pakai peliharakan itu orang kafir, janda pula, janda yang desperate. Ya, Elia ikut dan dia mengalami persiapan. Allah makin membentuk dia. Lalu kemudian yang terakhir yang kita lihat juga di BSC kita 2 minggu lalu ya, yaitu ketika diperhadapkan dengan kematian anak janda itu. Itu persiapan yang paling tinggi dalam tahapan itu. Elia mesti percaya nggak, mau percaya nggak gitu, bahwa Allah sanggup menghidupkan, dan sekaligus itu menyatakan bahwa Allah lebih berkuasa bahkan dari dewa Mot yang mengalahkan Baal, bukan hanya Baal yang tidak ada apa-apanya, tidak berkuasa, tapi juga Mot yang sudah mengalahkan Baal. Dan itulah masa-masa persiapan ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman, dan kita nggak boleh lupakan itu, bahwa sebelum satu tugas Allah berikan untuk kita kerjakan, ya, apalagi tugas yang sangat besar bahayanya, risikonya, itu dia pasti mempersiapkan kita lebih dahulu. Dan persiapannya itu bisa dalam hal yang tidak terpikirkan oleh kita, bahkan kelihatannya nggak ada hubungannya, itu soal providensia tadi. Ya, yang makan dikasih lewat gagal, lewat janda, dan kemudian nanti menghidupkan anak janda itu. Ya, Allah punya pola atau kebiasaan mempersiapkan seperti itu. Lalu kemudian kita lihat juga di ayat 1 ini teman-teman yang saya kasih warna biru, datanglah firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan diberikan, ini juga persiapan. Jadi Elia diberikan satu sabda Tuhan yang berkuasa untuk dia menjadikan dasar dalam dia duel nanti. Ya, sama seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari ya, Elia percaya pemeliharaan Allah lewat gagal, lewat janda, dan kemudian menghidupkan anak janda itu karena dia punya dasar firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada dia. Ini pun juga diberikan kepada Allah. Ya, Allah nggak suruh Elia pokoknya pergi atau ciptakan kondisi Elia mesti pergi, tapi ada firman diberikan. Ya, jadi lihat teman-teman, ada preparation by God, ya, dan kita bisa melihat nanti bagaimana Elia memang benar-benar dipersiapkan sukses dalam duel ini, walaupun dia underdog. Ya, oke, boleh slide berikutnya, dan kita bisa lihat di dalam persiapan ini, ya, Tuhan sampaikan firman, Elia taat meski besar risiko yang dihadapi. Ya, lihat di ayat 2a itu teman-teman ya. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Jadi Elia langsung taat. Ya, jadi kita kembali melihat satu pola yang sebenarnya sudah kita lihat 2 minggu lalu, teman-teman. Ya, jadi berarti ini benar-benar ditekankan kepada kita semua. Ya, bagaimana kita harus taat kepada firman Tuhan kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menyatakan siapa dia kepada dunia ini. Ya, Elia lihat, dibilang lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Ya, tapi tentunya nanti nggak langsung kepada Ahab ya, kita akan lihat. Berarti di sini apa teman-teman? Elia ya, selain yang paling jelas kita lihat dia taat kepada firman, dia memberikan diri untuk dipersiapkan oleh Allah. Ya, nah jadi kalau tadi yang sebelumnya saya bilang Allah itu mempersiapkan hamba-hambanya yang diutus, nah di sini dikasih teladan kepada kita. Ketika Allah sudah mau mempersiapkan kita, kita harusnya memberi diri untuk dia persiapkan. Dalam hal ini ya kita lihat contoh Elia menaati firman Allah itu. Dia pegang firman Allah itu, dia jadikan dasar untuk dia bertindak. Ya, nah ini teman-teman ya, sekaligus saya ajak untuk coba evaluasi diri selama ini. Apakah teman-teman memberikan diri untuk Allah persiapkan? Ya, ketika dia menciptakan kondisi-kondisi tertentu, ya, terutama biasanya ya seperti yang kita lihat, kondisi-kondisi di mana kita didorong atau dipush untuk belajar atau terus makin bergantung, makin percaya kepada dia, kepada pemeliharaannya, kepada kuasanya. Dan itu situasi yang nggak enak. Ya, kalau dari pengalaman saya, ataupun juga ya banyak pengalaman orang percaya lainnya, dan saya pikir juga mungkin teman-teman ya, kita biasanya kalau masuk kondisi-kondisi sulit, ya Tuhan izinkan untuk seperti yang kita sudah pelajari, saya juga sharingkan pengalaman saya, masuk dalam kondisi di mana harus dipelihara lewat hal-hal yang tampaknya aneh, yang kita nggak inginkan, yang sukar kita percaya,
Ya, bahkan mungkin orang menganggap, lu kok aneh sih, lu mau dipelihara dengan cara begini, kita menolak. Rangkaian firman Tuhan minggu lalu maupun hari ini menyatakan, berilah dirimu untuk dipersiapkan, karena itu persiapan yang terbaik yang bisa kita dapatkan, teman-teman, agar kita bisa hidup bagi Tuhan, seperti yang akan kita lihat dialami oleh Elia. Ya, diberikan dirimu untuk Allah persiapkan, karena inilah kunci kamu sukses hidup sebagai muridnya, sebagai utusannya, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi risiko yang besar sekalipun di dalam kamu hidup bagi dia. Ya, nah, ini yang kita lihat. Boleh kita masuk ke bagian berikutnya, slide berikutnya. Ya, nah teman-teman, ini bagian dari persiapan yang saya katakan tadi. Ya, kita melihat mulai dari ayat 3 sampai ayat 7, Tuhan hadirkan providensia untuk hadapi risiko besar. Ya, jadi jangan pikir teman-teman Tuhan kita itu bodoh atau sembarangan gitu mengutus kita menghadapi risiko-risiko yang besar di dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan lain-lainnya. Dia Allah yang penuh hikmat, dan dia tahu bagaimana kita yang lemah ini akhirnya nanti bisa menghadapi risiko-risiko itu dan menang dengan pertolongan dia. Dan ya di sini ditunjukkan contohnya dari cerita Elia bertemu dengan Obadja, yang kalau saya lihat ini providensia Allah. Jadi lanjut ya teman-teman, providensianya tadi ya, yang sebelumnya kita pelajari, maksud saya dikasih makan, minum ya lewat burung gagak, lewat sungai, janda, dan sekarang ada providensia berikutnya, yaitu Obadja dihadirkan bagi Elia. Ya, kenapa saya nyatakan demikian? Ya, ini dari teksnya teman-teman, ini nggak bisa disangkal. Ya, karena teksnya menyatakan demikian. Ya, kalau teman-teman ikuti tadi yang sudah dibacakan oleh Meta, ya kan dibilang kemarau sangat hebat sehingga ada kelaparan berat di Samaria. Lalu diceritakan Ahab ya mengajak Obadja dengan pasukan-pasukan untuk mencari padang rumput, mengembalakan hewan mereka, kuda dan bagalnya. Ya, lalu kemudian akhirnya bagi dua rombongannya. Ya, Ahab pergi ke satu arah, Obadja disuruh ke arah yang lain. Dan kemudian narator menceritakan ketika Obadja ini lagi pergi ke arah yang lain atas perintah Ahab itu, tiba-tiba ketemu deh sama Elia. Kurang lebih perkataannya begitu kalau dalam bahasa kita. Dan ini kelihatan di ayat 7, saya tampilkan terjemahan yang menunjukkan itu ya teman-teman. Ini dari, saya lupa cantumkan di slide, ini dari NLT, New Living Translation. Ya. And as Obadiah was on the way, behold, Elijah met him. Ada behold-nya teman-teman, saya kasih warna merah. Hine. Ya, itu artinya sebenarnya lihat, gitu ya, behold, makanya diterjemahkan di situ. Jadi ini caranya narator menyatakan yang tadi saya bilang, Obadiah lagi jalan, cari padang rumput, tiba-tiba lihat tuh Elia, dia ketemu. Ya, tapi ini menyatakan itu caranya Allah. Dan kalau kita trace back ke ayat sebelumnya juga begitu. Kenapa tiba-tiba Ahab mau cari padang rumput pada saat itu? Kemudian kenapa tiba-tiba dia memutuskan dibagi dua rombongannya? Obadja pergi ke arah yang berbeda dari dia. Itu pekerjaan Allah, providensia Allah. Allah mengatur Obadja sendiri, ya, mungkin juga dengan rombongan yang lain, ya, untuk anggota rombongannya, maksudnya saya, bertemu dengan Elia. Ya, dan inilah yang terjadi. Ya, lalu kemudian jelas juga ditampilkan teman-teman ya, saya kasih warna biru itu, Obadiah recognize him. Jadi Obadja bisa mengenali itu Elia, lalu sujud menyembah dan perhatikan apa yang dia katakan. Is it you, my Lord Elijah? Perhatikan dia bilang, my Lord Elijah, Tuanku Elia. Jadi dia bisa mengenali Elia dan kemudian menyebut Elia itu tuannya. Maksudnya apa? Dia mau melayani, mau membantu Elia. Ya, padahal selama ini ya dia melayani Ahab. Ya. Tapi lihat, dia ketika ketemu Elia langsung berkata demikian. Kenapa demikian? Ya kalau dari kacamata Alkitab, ini providensia Allah ditunjukkan. Ya, lalu kemudian saya ajak teman-teman lihat lebih dalam lagi arti nama Obadja teman-teman ya. Itu dari kata Obadiah kalau dalam bahasa Ibrani-nya, lalu kemudian itu sebenarnya dari akar kata, satu akar kata Obad Yahu, artinya orang yang melayani Yahweh. Ya, jadi perhatikan teman-teman. Ketika Elia mesti menghadapi Ahab, si penyembah berhala yang jahat, yang kejam, nggak peduli rakyatnya sudah kelaparan, dia cuma mikirin kuda,
Ya, istrinya itu hanya memberi makan nabi-nabi Baal dan maunya membantai nabi-nabi Allah, ya. Ada pegawainya, bahkan pegawai kepercayaannya Obadja ini. Dan Obadja itu arti namanya sendiri itu orang yang melayani Yahweh. Jadi Elia, ya ingat yang saya sebutkan namanya Yahweh adalah Allah, arti nama Elia. Sekarang bertemu dengan orang yang akan membantu dia yang Allah sediakan, yang namanya aja udah menyatakan demikian, orang yang melayani Yahweh. Dan kalau dilihat track record-nya, seperti kita bisa lihat di ayat 3c ya, disebut Obadja ini seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Ya, dan ada track record-nya yang menunjukkan hal itu ditampilkan oleh narator di ayat 4, yaitu dia menyelamatkan 100 orang nabi-nabi Tuhan. Ya. Jadi dia walaupun pegawainya Ahab, ya, dan istri Ahab membantai nabi-nabi Tuhan, dia berani menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan, dibagi dalam 2 kelompok 50, disembunyikan di gua, dikasih makan dan minum, sehingga nabi-nabi itu selamat. Ya, teman-teman bisa bayangkan betapa senangnya ini Elia. Ya, ketika dia pikir dia mesti maju sendiri, mungkin menghadapi risiko besar, Ahab yang kejam itu dengan istrinya yang juga kejam, ya. Tapi ternyata Tuhan memberikan Obadja, orang yang takut akan Tuhan, dan track record-nya apa? Itu sudah menyelamatkan 100 orang nabi dengan berani. Ya kalau ada apa-apa, gue pasti diselamatkan juga oleh Allah lewat si Obadja ini. Dia akan melakukannya kembali. Ya, jadi saya pikir Elia melihat dan menyadari benar, menikmati ini benar. Ya teman-teman, dan ini juga pelajaran bagi kita teman-teman. Ketika kita diberikan oleh Allah satu tugas, termasuk tugas yang besar, berisiko, Allah juga akan menolong kita, mempersiapkan kita, dan salah satunya adalah dia beri providensia, yaitu apa? Orang yang dia pakai, atau mungkin orang-orang, jadi lebih dari satu, yang dia pakai untuk menolong kita dalam mengerjakan misi kita. Lihat Alkitab teman-teman, tidak pernah ada satu orang pun yang diutus sendirian atau mesti berdiri sendiri, mesti mandiri dalam mengerjakan misi Tuhan. Termasuk Kristus Yesus Tuhan, yang adalah Allah ketika dia datang ke dunia mengerjakan misinya, teman-teman. Kan kita bisa lihat, ada yang dipakai untuk mensupport Kristus. Tidak Kristus maju sendiri. Walaupun benar cukup dia maju sendiri. Ya, saya pikir itu juga tujuannya sebagai satu pelajaran, satu teladan bagi kita. Ya, dan Kristus menggunakan juga kan apa yang Allah Bapanya sediakan untuk mensupport dia. Kita juga harusnya demikian. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, cuma kita perlu belajar secara khusus dari Obadja sebelum kita lanjut ya. Saya lihat Obadja ini teladan yang Tuhan beri bagi kita. Ya, teman-teman, kenapa? Ya, dari track record-nya tadi ya kita bisa melihat ya, saya kemarin ketika persiapan teringat bahwa dia menerapkan apa yang ada di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 5. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ya, many give one spirit. Ya, itu yang sering kita nyanyikan ya. Jadi kita bisa lihat Obadja melayani lewat struktur dan realitas politik yang ada. Ya, jadi dia walaupun ya dia tahu lah si Ahab itu meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, menyembah berhala, nggak peduli sama rakyat, nggak, ya, menyengsarakan rakyat, tapi dia dibukakan Tuhan bahwa ya dia bisa jadi Allah Tuhan, melayani Tuhan dengan masuk ke dalam struktur dan realitas politik yang ada di situ. Ya, jadi dia melakukan satu peran yang sangat berbeda. Kalau dalam hal ini narasi kita berbeda dari Elia. Elia terang-terangan melawan frontal Ahab dengan segala kelakuannya. Ya, kalau Obadja di belakang layar. Dan itu suatu hal yang benar dia lakukan. Kenapa? Karena jelas itu kehendak Tuhan. Terbukti ya dia dipakai Tuhan selamatkan 100 nabi-nabi Tuhan dan termasuk menolong Elia ini. Ya, jadi teman-teman kita nggak perlu merasa bahwa kita harus seperti apa hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, atau rekan pelayanan kita si A, si B, si C yang berani frontal atau tampil di depan. Tapi ya kalau memang Tuhan menghendaki kita melayani di belakang layar atau ngambil peran pelayanan yang lain, ya nggak apa-apa, terima, syukuri dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, lalu saya ingat juga ayat Tuhan munculkan dalam persiapan, boleh klik satu lagi. Iya, dia berlaku seperti yang Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Ya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, ini di Matius 10 ayat 16 ya. Jadi ya, dia ngalamin tuh, dia diutus ke tengah-tengah serigala. Ini serigala yang paling ganas saat itu, Ahab, ada Isabel. Ya.
dia duduk ke sana, dia berani, dia pergi, ya. Dan kemudian ya dia berlaku cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu buktinya itu, ya. Kalau dilihat kan nggak ketahuan itu sama Ahab, dia menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan. Ya, lalu juga Matius 22 ayat 21 ya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini dia terapkan gitu. Ya tugasnya tugas tanggung jawabnya kepada Ahab, ya dia kerjakan, dia berikan kepada Ahab, karena Ahab itu bosnya, ya bisa dikatakan demikian ya, bos di tempat pekerjaannya, tapi dia juga nggak melupakan apa yang harus dia berikan, apa yang wajib dia berikan kepada Allah, dia berikan. Ya, nah ini saya harap bisa jadi sesuatu yang sangat mengajar, sangat mengingatkan, mungkin menegur teman-teman yang ya Tuhan tempatkan di pekerjaan ataupun di tempat-tempat yang serupa dengan Obaja gitu. Dia tempatkan kamu di tempat yang ada bos yang jahat itu, bos yang licik, yang tidak peduli sama Tuhan dan bahkan berlaku kejam, jahat sama anak buahnya, ya. Di satu sisi memang itu bosmu, kamu mesti taat, mesti ikut, ya. Dan tapi jangan lupa kewajibanmu kepada Tuhan harus kamu kerjakan, karena Tuhan juga yang menempatkan kamu di sana. Bagian ini juga berbicara tentang itu, ya. Jadi jangan lupakan ini teman-teman. Ya, untuk kamu yang khusus sekarang atau mungkin ke depan Tuhan sedang tempatkan. Dan saya pikir ini sangat relevan dengan kita yang ada di Indonesia. Ya, ini sudah sangat sistemik kan, kita nggak perlu panjang lebar saya bicarakan ya, mulai dari pemerintahan sampai swasta, ya bahkan di mungkin di perusahaan-perusahaan keluarga atau di lingkup keluarga sendiri, ya ada yang seperti Ahab dan Isabel ini kelakuannya. Ya, tapi kita bisa lihat banyak di antara murid-murid Kristus, termasuk di antara kita yang mendengarkan saat ini, ya saya tahu beberapa, ya Tuhan tempatkan di situ. Ya, nah jangan lupa hal ini sebagai murid Kristus. Ikuti teladan Obaja. Kali ini Kristus mengingatkan akan pesan-pesannya itu lewat teladan Obaja kepada kamu. Ya, oke kita lanjut. Nah, cuma ada satu hal yang aneh, ya, agak ironis sebenarnya tentang Obaja ini. Obaja ini, teman-teman, ya, kalau saya lihat apa yang ada di ayat 9 sampai 14, dia penolong yang perlu ditolong. Itu apa? Dia kemudian jadi takut ketika Elia bilang, kasih tahu kepada Ahab, Elia di sini. Ya, itu lihat di ayat 9 dia ngomong, tetapi jawab Obaja, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Ya, jadi dia takut ketika mesti bilang Elia sudah ada, ya di ayat-ayat selanjutnya yang tadi sudah dibacakan juga, kita bisa tahu penyebabnya kenapa, karena dia pikir nanti Tuhan akan mengirimkan roh Tuhan atau ya roh Allah gitu akan mengangkat Elia membawa ke tempat yang tidak bisa ditemukan kembali. Dan juga dia bilang Ahab selama ini nyari-nyari Elia sampai ke negeri-negeri lain, bahkan dengan berani Ahab memaksa ya orang-orang negeri itu untuk bersumpah gitu kalau memang benar-benar Elia nggak ada di sana, cuma nggak pernah ditemukan. Ya, jadi dia takut kali ini kalau dia bilang, sudah ada nih aku dan ketemu Ahab. Ya, kemudian Roh Allah mengangkat Elia, Ahab datang nggak ada, nah dia yang mengalami ya getahnya gitu, dihukum sama Ahab yang kejam itu, atau mungkin sama Isabel ya, karena Ahab dan Isabel tampaknya berpikir teman-teman si Elia ini penyebab kemarau yang 3 tahun lebih itu, karena Elia yang menyampaikan firman Tuhan itu. Nah, yang menyampaikan firman Tuhan itu harus dibunuh supaya patahlah mungkin kuasa ucapannya. Demikian ya, jadi dia takut ya. Dan saya lihat di sini teman-teman ada satu problem Obaja ya, dan saya pikir ini problem kita semua. Saya juga pernah beberapa kali mengalami, yaitu salah fokus kalau istilah sekarang kan. Jadi perhatikan tadi track record-nya ya, dia sudah berani menyelamatkan 100 orang nabi Tuhan dan itu berhasil, berarti kan Allah bekerja menolong dia untuk misi yang sudah Allah percayakan kepada dia. Itu sebelumnya sudah dialami, tapi sekarang fokusnya dia adalah kepada problem, kepada masalah, kepada ancaman atau risiko besar itu, yaitu Ahab dan ya termasuk Isabel yang kejam itu. Ya. Nah, dia fokus ke sana sehingga dia melupakan apa yang telah Allah lakukan di dalam hidupnya. Bagaimana Allah memakai dia dengan luar biasa menyelamatkan 100 orang Nabi Baal itu. Ya.
Nah, inilah masalah yang dialami Obadya, ya, dan saya pikir ini ditunjukkan kepada kita, biar kita juga belajar ya teman-teman, ya. Saya pikir di cerita Injil, ya seperti gambar yang di sebelah kanan itu, kita diajar untuk fokus kepada juru selamat kita, Kristus, ya, bukan kepada badai yang ada di hadapan kita. Yaitu cerita si Simon Petrus, ya, ketika di tengah danau, ya, bersama murid-murid di atas perahu, kemudian lihat Yesus mendatangi, kemudian bilang, Tuhan izinkan aku berjalan. Tuhan izinkan, ayo silakan. Habis itu dia fokusnya kepada badai, kemudian akhirnya dia mulai tenggelam. Tuhan menolong dia untungnya. Ya, seringkali kita seperti itu teman-teman, ya. Salah satu yang saya masih ingat teman-teman, setelah saya Tuhan percayakan menjadi staf pendamping beberapa camp besar di lingkup Perkantas Jakarta yang bisa dananya itu bisa sampai ratusan juta, ya, dan selalu terpenuhi, bahkan bisa H-1 sebulan atau H-2 minggu sudah surplus itu. Kemudian ada satu camp lagi dipercayakan kepada saya. Kali ini Tuhan izinkan sampai H-1 bulan dana masih jauh. H-1 minggu juga dana masih jauh. Itu saya sempat ngalamin nggak bisa tidur di malam hari itu mikirin gimana nih dana masih puluhan juta lagi tinggal 1 minggu gitu. Gimana jemaat, gimana nanti panitia bisa membayar kewajiban kepada pihak tempat retret, ya. Sakit kepala, nggak bisa tidur, tapi syukurlah kemudian Tuhan ajarkan kembali, Tuhan ingatkan, ya, dan caranya adalah besoknya teman-teman langsung ada satu alumni, dan itu alumni kampus saya juga, ya, dia tiba-tiba ngebom. Ngebom itu istilah kami staf-staf Jakarta, maksudnya apa? Kasih dana, transfer dana yang dalam jumlah besar. Dan bom itu membuat teman-teman langsung apa? Langsung surplus teman-teman bahkan. Ya, hanya H-4 atau H-3 itu. Habis itu ya saya kapok, nggak pernah lagi kayak begitu dalam hal pendanaan dan mengerjakan camp, ya, ataupun pelayanan-pelayanan lainnya. Ya, nah ini yang kita bisa lihat ya teman-teman, dan coba tempatkan diri pada pada Elia teman-teman. Ya kalau Elia kayak gini ya udah seneng gitu ya, oh Tuhan kasih providensia, ada seorang penolong. Habis itu dengar perkataan Obadya di ayat 9 bahkan panjang lagi sampai ayat 14. Nanti habis itu Elia mungkin langsung, ya kalau saya Elia lah paling enggak, Allah ini penolong kok perlu ditolong, dia takut mati. Emang gua enggak takut apa gua nggak bisa dibunuh juga sama Ahab? Ini penolong kok begini ya, ya. Itu yang mungkin Elia alami. Teman-teman mungkin juga pernah mengalami demikian ya. Entah kamu dikasih penolong itu calon teman hidup atau mungkin sudah jadi teman hidup ya, mungkin pernah ngalamin penolongmu itu perlu ditolong atau di dalam tim pelayanan gitu ya, atau pengurus ya yang kamu dampingi, atau mungkin kamu ya juga satu kepengurusan, koordinatornya kah atau tim inti kah ya, udah senang-senang gitu, Tuhan kasih si ini, ternyata dia penolong yang perlu ditolong. Bahkan mungkin sangat perlu ditolong kayak si Obadya ini takut dibunuh sama Ahab. Ya, cuma Elia bagaimana? Ya, nah ini yang berikutnya kita bisa lihat. Ya, nah ini pelajaran juga buat kita teman-teman. Teladan bagi kita diberikan yaitu Elia menolong Obadya gitu. Walaupun mungkin dia seperti tadi ya, karena udah seneng nih menghadapi risiko besar, ada penolong dengan track record menyelamatkan 100 nabi Tuhan, kok kayak begini, tapi lihat Elia menolong Obadya untuk fokus kembali kepada Tuhan. Akhirnya nanti Obadya berani ya. Lihat ya 15 itu. Demi Tuhan semesta alam yang hidup. Dia ingatkan untuk fokus kepada Tuhan dan kemudian nyatakan kembali kepada Obadya dengan tegas ya, singkat padat. Tuhan yang kamu layani, yang aku juga layani. Lihat dia menyatakan yang kulayani. Dan kembali teman-teman ini membuktikan apa yang saya nyatakan ya. Elia itu kuat ya, siapa dirinya. Statusnya dia di dalam Tuhan ya. Nah, Elia nyatakan pada Obadya, Tuhan itu Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini, yang kendalikan, yang kuasai, itu Yahweh yang aku layani. Yang kamu juga sebenarnya layani juga, sudah layani selama ini dengan penuh takut akan Dia. Ya.
Lalu ngomong, sungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Ya, jadi Elia menjamin bahwa aku pasti akan memperlihatkan diri kepada Ahab. Kenapa? Karena ini semua dalam rancangan, dalam aturan, dalam kuasa Tuhan semesta alam. Nah, nggak langsung sih dia ngomong kasih nasihat yang terkait yang tadi itu kepada Obadya, tapi dia ngomong cuma satu ini, tapi ini dengan kuat menolong, menguatkan Obadya. Sehingga Obadya kembali menjadi seperti namanya, orang yang melayani Yahweh. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Jadi benar-benar langsung dia pergi menemui Ahab, lalu benar-benar dikasih tahu. Dan hasilnya seperti yang Allah rencanakan atau seperti yang Allah prepare untuk duel nanti. Ahab pergi menemui Elia. Jadi bukan Elia yang mesti ngadep-ngadep Ahab, tapi Ahab terpaksa pergi menemui Elia. Sebenarnya satu pernyataan juga yang sebenarnya berkuasa dan sebenarnya top dog itu siapa. Cuma secara nggak langsung dinyatakan. Ya. Nah, oke, boleh slide berikutnya. Nah, dari tentang Obadya dan Elia ini, teman-teman, ya saya teringat juga kemarin dalam persiapan bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa menguatkan murid-muridnya. Saya pikir teman-teman familiar ya, bahkan sampai saat terakhir setelah dia mati dan bangkit sebelum naik ke surga, ya di Yohanes 21 teman-teman bisa melihat ya, atau mungkin sudah pernah belajar juga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus dan murid-murid lainnya yang sudah kembali ke profesi menangkap ikan, padahal mereka sudah diperintahkan, sudah dilatih oleh Yesus, sudah diberi kuasa untuk menjala manusia. Tapi mereka ya karena melihat ya Yesus sudah mati, ya udah apalah yang bisa diperbuat ya. Mari tangkap ikan lagi. Tapi Yesus menampakkan diri kepada mereka, tunjukkan mujizat yang persis atau serupa gitu ya dengan dulu dia memanggil mereka, yaitu disuruh tebarkan jala, mendapatkan ikan dalam jumlah banyak. Mereka akhirnya bisa mengenali bahwa yang menampakkan diri kepada mereka di tepi pantai itu adalah Tuhan mereka. Simon bahkan langsung nyemplung ke danau berenang kepada Yesus, dan kemudian ya cerita selanjutnya teman-teman saya pikir familiar juga ya, Tuhan Yesus menguatkan mereka. Kalau Petrus secara khusus dikuatkan dengan ditanya, apakah engkau mengasihi aku, sampai 3 kali ditanya. Ya, itu penguatan yang sangat menguatkan Petrus. Kita bisa lihat habis itu dia bersama murid-murid ya benar-benar menjadi penjala manusia. Nah, dan menurut saya ini berarti pelajaran bagi kita, teladan bagi kita dari Kristus, bukan hanya dari Elia teman-teman, ataupun ya juga dari Obadya, yaitu bagaimana kita itu Allah mau pakai untuk menolong orang lain, menguatkan orang lain, bahkan menguatkan orang yang dia berikan untuk menjadi penolong bagi kita dalam mengerjakan misinya. Ya, secara khusus buat ya teman-teman dan yang ya seperti saya lah, yang Tuhan kasih anak-anak KTB atau orang-orang yang secara personal dibimbing atau mungkin tim pelayanan yang perlu dibimbing, kita diajarkan untuk setia terus membimbing, menguatkan orang-orang yang Tuhan beri untuk kita tolong, kita kuatkan, termasuk orang-orang yang ada di tim pelayanan kita. Jadi kita nggak boleh hanya nuntut-nuntut mereka, apalagi kalau ketika mereka perlu ditolong, menyalahkan seperti yang tadi saya bilang, mungkin ngomongnya ya elah ini harusnya ngebantu pelayanan tapi malah nyusahin pelayanan, nyusahin gue. Enggak, tapi kuatkan mereka. Dan kuatkan mereka dengan cara seperti Elia tadi terutama, yaitu untuk melihat Allah, bagaimana Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan tentunya itu harus dibuktikan dengan itu tampak bagaimana Allah berkuasa atas hidupmu, memelihara hidupmu misalnya ketika kamu setia mengerjakan pelayanan. Ya, saya banyak melakukan ini. Bisa tanya sama tim-tim pelayanan saya atau bahkan panitia-panitia yang pernah melayani kepada saya. Ya, saya selalu sharing kepada mereka baik secara pribadi atau di dalam rapat-rapat atau di dalam KTB. Saya selalu sharingkan bagaimana Allah memelihara saya dalam mengerjakan tugas panggilan yang Dia berikan. Lalu saya kuatkan mereka ya dengan berbagai macam cara itu. Baik mungkin butuh dukungan moral, ya, dukungan dana dan lain-lain, itu juga saya lakukan tugas mereka. Ya, kalau mungkin sudah ada yang agak abai, ada yang lupakan hal ini, ya ini waktunya untuk bertobat kembali, lakukan peranmu. Ya, dan tentunya terkait ini, jangan lupa seperti Obadya. Tadi Obadya kan memang perlu ditolong, dan dia memberikan diri untuk ditolong oleh Elia. Itu dia dengerin apa yang Elia katakan,
serap masuk di hati dan pikirannya, kemudian diwujudkan di dalam hidupnya ya. Nah ini juga berarti teman-teman, kita semua ya, kalian secara khusus Tuhan ingatkan bahwa kamu perlu memberi dirimu untuk ditolong, dikuatkan oleh orang lain. Dan secara khusus di sini dibilang dikuatkan oleh satu pribadi gitu ya, secara personal, karena ini termasuk desain Allah teman-teman. Jangan anggap kamu bisa kuat sendiri, juga jangan anggap kamu bisa kuat hanya ikut persekutuan besar di gereja atau di persekutuan. Cukuplah itu, nggak perlu aku misalnya punya pembimbing atau mentor rohani atau punya pemimpin KTB misalnya. Enggak, bagian Alkitab seperti ini dan bagian lain banyak menyatakan justru penguatan pribadi itu yang Tuhan pakai paling utama. Dia komunitas juga dipakai, tapi yang paling utama itu penguatan secara pribadi, personal to person, ya, personal to personal gitu ya. Lihat contohnya jelas Tuhan Yesus sendiri lakukan itu kan. Ya. Nah, jadi berarti apa yang perlu dilakukan? Ya berdoa, cari orang yang bisa menguatkan kamu kalau mungkin saat ini kamu nggak punya. Apalagi ketika kamu melihat aku punya resiko besar dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan. Cari, ya doakan cari. Bahkan kalau perlu inisiatif gitu. Siapa yang kamu lihat, dia memang jelas Tuhan pimpin, Tuhan nyatakan kuasa melalui dia, pakai di dalam berbagai hal secara nyata. Kamu lihat, ya inisiatif, minta dia. Atau paling enggak lakukan pendekatan-pendekatan dan mungkin nanti orang itu akan peka sendiri, Tuhan buat peka saya dan kemudian ya dia ngajak kamu untuk dia bimbing. Ya, ini jangan lupa. Ya, banyak sekali alumni yang mengabaikan hal ini, juga mahasiswa-mahasiswa terutama sekarang di zaman pandemi banyak yang menyatakan bahwa oh saya bisa kok sendiri. Ya, minggu lalu di dalam persekutuan doa staf ya, waktu doa berdua-dua ada seorang staf kantor cerita ke saya gitu dan minta didoakan karena kami biasanya mengakhiri itu dengan doa berdua-berdua ya antara staf-staf di Jakarta dan dia sharing bagaimana dia sangat sedih gitu. Dia sudah berkali-kali ya berjuang mengajak anak-anak KTB-nya dulu waktu di kampus yang sekarang sudah alumni, sudah bekerja dan dia tahu ada banyak pergumulan terutama masuk masa pandemi ini. Tapi ya responnya sangat negatif, pada nggak mau gitu. Yang dia tangkap secara langsung maupun nggak langsung adalah mereka sepertinya menyatakan ya gue masih bisa hidup, masih bisa bekerja, nggak butuh-butuh amat sih KTB. Itu seperti itu. Ya, ketika saya mendengar itu sangat sedih sekali. Karena kenapa? Karena ya itu Allah sudah anugerahkan itu seorang yang mau punya beban gitu untuk membimbing mereka secara personal di dalam KTB. Dan orang itu kualitasnya bukan sembarangan, seorang staf. Dan termasuk walaupun staf kantor, teman-teman tuh orangnya luar biasa dia. Dia itu tadinya bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang besar, kontraktor Jepang besar ya, tapi kemudian Allah kasih beban untuk masuk perkantas, dia tinggalin itu. Di perkantas juga walaupun ya persekutuan kantong terbatas, makan sulit, ya dia mesti membantu adiknya kuliah sampai dia pernah sakit juga teman-teman, tampaknya karena menghemat uang ya, mengurangi makan itu khususnya pernah dempet ya, sampai dia sakit, mesti opname di rumah sakit. Itu orang yang kualitas seperti itu, Tuhan sudah berikan, ditolak. Menolak anugerah besar dari Tuhan. Ya, saya berharap teman-teman tidak demikian adanya. Ya, nah lihat kondisi zaman, kondisi dirimu, tugas yang Tuhan beri itu nggak mudah. Makin lama akan makin besar resikonya. Nah, kamu butuh orang menguatkan kamu. Dan kamu menguatkan orang itu juga pada akhirnya. Dalam rancangan Tuhan. Ya, tuh. Oke, slide berikutnya. Ya, ini persiapannya sudah, teman-teman. Ya, kita akan melihat bagian selanjutnya yaitu ayat 17 sampai 19. Ya, itu ada proposal untuk showdown. Oh, saya tulis nih, sorry, sampai ayat 24 ya. Ini bagian yang kedua dari perikop kita. Jadi Ahab sudah datang kepada Elia, lalu ya Elia mengajukan semacam proposal untuk showdown itu, untuk duel. Nah, sini bagian ini saya cepat saja, yaitu ya seperti dalam proposal dikasih tahu keperluannya apa, yaitu Ahab dan keluarganya meninggalkan Tuhan dan perintahnya, ikut para Baal, dirusak oleh para Baal, dan celakakan rakyat yang dipimpin. Itu di ayat 17 sampai 19, lalu kita lihat juga tadi di ayat yang di awal 4 sampai 6 ya. Ketika ketemu dengan Elia, Ahab langsung bilang, "Kamu yang menyebabkan bencana buat orang Israel." Ya, jadi dia nggak mau ngaku salah, termasuk setelah melihat Allah berkuasa 3 tahun lebih nggak ada hujan.
Baal nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah. Bahkan ya sebenarnya sudah nyata Baal itu ilah palsu dia. Ya. Nah, tapi dia tetap nggak mau mengaku. Ya. Dia bahkan lebih memperdulikan kuda bagal daripada rakyat yang sudah kelaparan. Ya, lalu Isabel membantai nabi-nabi Tuhan. Ya, kalau dilihat kata-kata yang digunakan itu sama dengan yang Ahab bilang kepada Obadya, cari padang rumput supaya kita tidak harus membantai kuda dan bagal kita. Jadi kekejamannya itu sudah seperti itu. Ya, itu dinyatakan oleh Elia, lalu juga seluruh rakyat Israel dirusak oleh para Baal, itu di ayat 21. Ya, Elia sudah bilang kepada mereka, pada rakyat itu setelah dikumpulkan teman-teman, bahwa ya kalian ini masih pelin-pelan, tidak mau memutuskan untuk sepenuhnya mengikut Allah. Ya, jadi mereka sudah melihat bahkan 3 tahun lebih hujan tidak turun, berarti Yahweh itu Allah yang berkuasa, Baal bukan, tapi mereka tidak mau komit sepenuhnya kepada Allah. Ya, jadi mereka tetap secara fungsional percayanya kepada Baal, bahkan ketika Baal sudah dilumpuhkan. Ya. Oke, klik lagi. Ya, lalu kemudian ada tata caranya disampaikan ya dalam duel ini biasanya demikian teman-teman. Kalau teman-teman menyaksikan film cowboy, kalau cowboy mau duel, ya film-film Jepang samurai mau duel, atau di Inggris juga ada duel antara tentara misalnya atau antara bangsawan, itu ada aturannya duelnya bagaimana. Elia ajukan tata caranya, yaitu 450 nabi-nabi Baal sebagai tim yang difavoritkan untuk menang, top dog ya, karena mereka 450 ya, nabi Baal, ada juga nabi-nabi Asyera, dan itu dikasih makan sama Ratu Isabel, tentunya makanannya bagus punya. Ya, lawannya adalah Elia yang makan dari burung gagak atau dari janda miskin yang desperate di Sarfat ya. Kita bisa lihat demikian, dan cuma seorang diri Elia sebagai tim underdog. Dan bahkan Elia memberikan keunggulan ya, dia nyatakan di proposal itu, silakan Nabi Baal dulu milih hewan yang disembeli, taruh di atas altar, panggil Baal, ya nanti baru aku lakukan. Jadi dia sengaja berikan keunggulan. Dan termasuk berikan keunggulan apa teman-teman? Tempatnya. Ya, di Mount Carmel, Gunung Karmel. Gunung Karmel itu teman-teman, itu gunung yang dari batu kapur ya, itu jadi kalau di batu kapur dan kemudian letaknya itu di pinggir pantai, pantai Laut Tengah ya, sehingga dia di tempat yang sebenarnya posisinya sudah tinggi, dan dia tinggi lagi ada 500 meter lebih, warnanya putih, itu kelihatan dari mana-mana. Dan orang Mesir menyebutnya sebagai kepala yang kudus atau kepala keramat. Ya, jadi tempatnya dewa gitu, karena bentuknya agak seperti kepala. Lalu ada seorang raja Asyur yang menyebutnya itu gunungnya Baal. Karena di situ tempat yang paling ideal menyembah Baal. Kenapa? Karena dia dekat laut, teman-teman. Ketika angin dari laut datang, itu kan ada menemukan kena gunung, dia anginnya akan naik ya. Dan kalau dari pelajaran IPA kan itu menyebabkan hujan. Jadi hujan banyak turun di Gunung Karmel. Jadi sangat subur, walaupun itu dari batu kapur. Dan itu jadi tempat penyembahan Baal yang dipercaya sebagai dewa yang mendatangkan hujan dan kesuburan. Lalu juga di situ teman-teman, tadinya sebenarnya ada mezbahnya Allah, tapi dihancurkan dan digantikan dengan penyembahan kepada Baal. Jadi itu tempatnya Baal menang, tempatnya Baal berjaya. Baal itu top dog-nya. Elia memilih itu. Ini sengaja teman-teman, untuk tujuan dari Showdown itu. Yaitu apa? Boleh berikutnya? Ya, tujuannya itu di ayat 24 ya. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Ya, kalau Allah sejati, dia pasti ada. Dan dia akan menjawab ketika umatnya memanggil. Sebab dia Allah itu berelasi dengan umatnya. Ya, ini tujuannya. Ya, dan perhatikan teman-teman di seluruh Alkitab, memang Allah itu bisa dibilang kayak sengaja berlaku sebagai underdog. Supaya pada akhirnya kuasanya akan nyata. Ya, secara khusus melalui hamba-hamba yang dia pakai, atau apa yang dia izinkan terjadi di dunia ketika dia dalam posisi atau dipandang sebagai underdog. Ya. Nah, ini yang kita lihat, proposal diberikan, dan kemudian itu diterima oleh rakyat, lalu mulailah duel itu. Dan dari duel itu ya, slide berikutnya. Ya,
kita melihat seperti yang saya nyatakan tadi, ya, an underdog victory, kemenangan tim underdog yaitu Elia, yang walaupun sendiri lawan 450 nabi-nabi Baal di tempat di mana Baal biasa disembah, bahkan itu dipandang tempat yang paling ideal untuk menyembah Baal, di situ justru Elia menang karena Allah menjawab, ya, doa Elia. Didatangkan api, korbannya Elia terbakar, lalu habis itu didatangkan hujan, seperti yang sudah difirmankan. Ya, ini nanti kita pelajari di dalam PA. Ya, jadi kita bisa melihat underdog victory dari cerita ini. Ya, saya mau kaitkan dengan Kristus karena tujuan BSC belajar dari Kisah Rasul kan melihat Kristus yang dinyatakan, ya. Oke, ini slide berikutnya. Ya, ini teman-teman. Ingat the showdown di Bukit Golgota. Ya, jadi ada showdown yang serupa, teman-teman, di sebuah bukit juga, dan itu Bukit Golgota. Dan di situ Kristus sendiri, dia maju dengan berani, dia kalahkan para musuh, yaitu iblis, dosa, dan maut. Ataupun musuh-musuh yang terlihat, para pemimpin agama Yahudi, ya, pasukan Romawi, dan juga rakyat yang menyatakan salibkan dia, dan juga terus mengejek dia sampai dia sudah di atas kayu salib. Tapi dia maju dalam duel itu dan dia menang lewat kematian dan kebangkitannya. Dan kematian kebangkitannya itu memberikan kemenangan bagi Anda dan saya dan bagi semua orang di segala zaman dan tempat yang mau percaya bahwa dia sudah maju ke duel itu dan dia menang di dalam duel itu. Kita bisa dibebaskan, dilepaskan dari berhala-berhala hidup yang menguasai kita. Karena Kristus sudah maju dalam showdown di Bukit Golgota. Dia mati dan bangkit kemudian. Ya, jangan lupa ini teman-teman. Ya, saya pikir inilah pointer kepada Kristus dari pasal 18 yang perlu kita ingat. Ketika ingat Elia showdown di Gunung Karmel, jangan lupa ada pribadi yang lebih besar dari Elia yang sudah datang kemudian setelah masanya Elia dan dia showdown di Bukit Golgota bagi dunia, bagi kamu dan saya. Ya. Oke, berikutnya saya mau putar satu video untuk penutup. Silakan, boleh diputarkan. Bout of the day, number 2. And this is it. Takakeisho, the Ozeki, takes on tournament leader Maegashira 17 Tokushoryu. There he is. An incredible story. Almost a once-in-a-decade kind of story when you have a man at the very bottom of the rank. The first time the bottom-ranked man is going to meet in the final bout of the day. An interested spectator, Shodai, hoping that Tokushoryu loses to Takakeisho. If Tokushoryu wins, it will be his tournament. But Takakeisho's an Ozeki. They've only met once before. Tokushoryu won. So can Takakeisho show his real stuff here? Little nod from Tokushoryu. Even Tachiai, thrusting attack. In and under, strong position, Tokushoryu. Takakeisho, not his specialty on the Mawashi. Tries to avoid a throwdown, spins around Tokushoryu, who covers Takakeisho and wins at the edge. Oh, Tokushoryu takes the Yusho. The Maegashira 17 wins by Yorikiri over the Ozeki. 14-1. This man is another level in this tournament, and he won that convincingly. He beat the Ozeki with quality sumo. Wins by Yorikiri. The Yusho goes to the Maegashira 17, the lowest ranked man to fight in the final bout of the day in sumo history. On this Banzuke, he was 17 west, as low as you can go in this grouping, and he wins by Yorikiri. All the effort, all the ability, you would think would be Takakeisho, but no, it's Tokushoryu who wins on the Mawashi. And the tears of joy go the way of the man from Kisebeya, from Nara Prefecture.
Ya, itu videonya teman-teman ya. Jadi pertandingan sumo yang diadakan di awal tahun lalu. Itu namanya New Year Grand Sumo Turnamen ya, jadi turnamen sumo tahun baru 2020. Dan kalau teman-teman lihat tadi, yang menang itu namanya Toku Soryu yang di sebelah kanan ya. Dia mengalahkan yang di sebelah kiri. Sebelah kiri itu sebenarnya dia juara kedua pada tahun sebelumnya. Nah, Toku Soryu ini kalau teman-teman dengar tadi, dia sebenarnya di ranking yang paling bawah. Dia itu underdog, teman-teman. Ya, seperti judul ini, berita CNN, underdog sumo wrestler Toku Soryu burst into tears after winning first title. Ya, jadi underdog victory kita lihat di video tadi, pesumo Toku Soryu ini. Ya, dia ini sudah usia 33 tahun, teman-teman, dan 11 tahun karirnya di sumo profesional Jepang. Tapi selama 11 tahun itu dia belum pernah menang, dan ini baru pertama kali dia menang langsung dari underdog ya, posisi ranking paling bawah di final ya, tadi itu pertandingan final mengalahkan yang juara 2 tadi. Ya, kalau teman-teman dengar tadi, penonton mengharapkan yang menang itu adalah yang juara 2 itu, bukan yang underdog ranking paling bawah. Ya, teman-teman bisa bayangkan tuh ya tekanannya itu ya, mungkin kayak PSSI Indonesia lawan Prancis itu, pertandingan bola itu, tekanan PSSI yang dirasakan oleh PSSI pasti sangat besar. Toku Soryu merasakan itu, tapi dia maju, dia menyerang, dan dia berhasil menang dengan tadi namanya Yorikiri, serangan frontal langsung menyerang, dan dia menang bisa menjatuhkan keluar gelanggang itu lawannya, dan dia menang untuk pertama kalinya. Dan kalau teman-teman lihat, dan ini yang menarik saya adalah orang besar yang berhasil menang itu menangis sedemikian rupa, lihat di foto itu ya, dan dia, ya itu tangis sukacitanya. Dan saya baca beberapa artikel tentang dia diwawancarai pada saat kemenangan itu, termasuk ya di atas panggung, di atas gelanggang itu, teman-teman. Ya, dia cerita dia mengalami tekanan yang sangat besar sebagai underdog, tapi ya dia menganggap nothing tulus, maju aja terus, berani hadapi segala tekanan, segala risiko, dan dia menang. Kemudian dia bilang apa? I feel like a dream. Jadi saya merasa seperti sedang mimpi. Saya bahkan merasa bukan diri saya sendiri, karena ya itu dia sebelumnya nggak pernah menang, teman-teman. Lalu dia bilang, I feel I am walking on clouds. Jadi dia merasa ya berjalan di awan, serasa terbang karena menang untuk pertama kalinya di turnamen sumo itu. Dan yang paling menarik adalah apa, teman-teman? Dia cerita ada satu hal, satu faktor yang menyebabkan atau menjadi alasan kuat gitu dia bertarung untuk menang. Yaitu apa? Gurunya dan pelatihnya namanya Katsuhito, ya, yang melatih atau menjadi guru bagi dia di Kindai University Sumo Club, itu baru saja meninggal. Tepat 1 minggu sebelumnya, meninggal pada usia 55 tahun. Jadi Toku Soryu ini bilang bahwa I should do it for him. Ya, jadi dia harus melakukannya untuk gurunya yang sudah melatih dia dan kemudian baru meninggal 1 minggu lalu. Saya mau kaitkan dengan yang tadi. Ya, diingatkan bahwa Kristus sudah mati bagi kita, dan kemudian dia juga bangkit bagi kita dalam showdown di Bukit Golgota itu. Nah, itu harusnya menjadi satu alasan kuat yang membuat kita tidak ada selain ya kita maju menghadapi resiko-resiko dalam mengerjakan setiap panggilan yang Tuhan berikan. Jadi mari teman-teman, bagi Tuhan, bagi guru kita yang sudah duel di Bukit Golgota, menang lewat kematian dan kebangkitannya bagi kita, walaupun kita mungkin dipandang underdog ya, oleh teman-teman kita, mungkin oleh keluarga kita, mungkin oleh bahkan orang-orang di tim pelayanan, ya, atau oleh orang-orang sekitar kita, karena kita minoritas gitu. Mungkin kamu dipandang underdog di tempat kerjamu, ya, atau dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Ingat, ada satu alasan bagi kamu untuk terus maju, hadapi risiko yang paling besar sekalipun dalam mengerjakan misi yang Tuhan berikan, yaitu Tuhan dan gurumu. Dia juga sudah maju dengan berani dalam duel di atas Bukit Golgota.
lewat kematian dan kebangkitannya, dia berikan kemenangan bagi seluruh dunia, juga bagi Anda dan saya. Dia harus kita saksikan dengan kita berani maju menghadapi segala risiko yang ada. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk perikop yang bisa kami pelajari sore hari ini di dalam Bible study kami. Kami bersyukur untuk setiap poin yang kami bisa dapatkan kebenarannya, kami bisa pahami, dan kiranya ini bisa menguatkan kami kalau kami melihat bagaimana Elia, meskipun dia sebagai tim underdog, harus menghadapi musuh yang besar, punya kekuatan besar, besar kejahatannya, besar sikap masa bodohnya terhadap Tuhan, dia berani maju dengan mendasarkan firman-Mu untuk dia taati, dan kami juga bisa melihat dia memberikan diri untuk Tuhan persiapkan secara khusus. Tuhan tolong dengan memberikan seorang penolong, yaitu Obadja. Dia memberikan diri untuk Tuhan tolong, Tuhan persiapkan dengan cara itu. Walaupun juga termasuk kami melihat ternyata Obadja itu adalah penolong yang harus ditolong. Elia tetap taat dan Elia melakukan bagiannya menolong Obadja, menguatkan Obadja, sehingga Obadja berani juga melakukan bagiannya di dalam kisah duel ini. Sehingga kemudian Elia ditemui oleh Ahab, proposal diajukan, dan kemudian disetujui untuk ada duel di Gunung Karmel, dan dimenangkan oleh tim underdog, yaitu Elia. Yang meskipun dipandang dunia sebagai underdog, sendiri menghadapi begitu banyak Nabi Baal, sendiri menghadapi Ahab dengan Isabel yang punya kekuatan pasukan besar, tapi sesungguhnya dia tidak sendiri. Ada Engkau yang terus menyertai, terus memimpin, memelihara, menguatkan dia, mengutus dia, dan bekerja di dalam dan melalui dia. Sehingga di Gunung Karmel itu nyata bahwa Engkaulah Allah yang sejati. Ya Tuhan, kiranya ini bisa kami hayati, bisa tertanam di hati dan pikiran kami setiap pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi. Dan ini membuat kami masing-masing, meskipun kami mungkin dipandang sebagai underdog di dalam setiap tugas atau misi yang Tuhan berikan. Entah itu oleh keluarga kami, oleh teman-teman kami, oleh masyarakat sekitar kami, oleh orang-orang di tempat kerja kami, dan di tempat-tempat lainnya. Kami tidak takut. Kami mau terus maju berjuang. Karena mengingat, seperti Toko Soryu Pesumo tadi, dia berjuang sampai menang, karena dia mengingat gurunya yang sudah mati. Kami juga seharusnya berjuang dan menang, mengikut Kristus yang sudah berani duel di atas Golgota dan mengalahkan musuh. Menang lewat kematian dan kebangkitannya, juga memberikan kemenangan itu kepada kami. Biarlah kami terus memandang kepada Kristus yang sudah duel di atas bukit Golgota itu, ya Bapa, sehingga kami terdorong untuk terus berani maju menghadapi duel-duel yang Tuhan izinkan kami hadapi, guna menyatakan siapa Engkau kepada dunia, meskipun kami dipandang sebagai underdog. Sehingga kami bisa seperti Toko Soryu, kami menikmati sukacita, bahkan terharu luar biasa, merasa seperti berjalan di atas awan, karena kami yang kecil dan lemah sudah Tuhan perkenankan untuk Tuhan pakai menyatakan Tuhan dan kuasa Tuhan di tempat-tempat di mana Tuhan mengutus kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, tim PA mengajak peserta untuk mengambil bagian dalam pelayanan Bible Study melalui persembahan secara sukarela. Persembahan saat ini dipakai juga untuk mendukung keperluan pembayaran account premium Zoom. Zoom ini juga kita pakai untuk melayani ruang lingkup Perkantas Jakarta, daerah lain, gereja, bahkan kampus. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening GoPay ataupun Bank BCA. Hanya berjalan bersama Allah dalam firman-Nya kita mendapat kemenangan. Hanya mengandalkan dirinya kita mendapat pertolongan. Kita menyatakan sikap hidup kita sebagai orang yang mau taat dan percaya kepada Allah.
Kita naikkan pujian siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bersatu berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, mengucap syukur Tuhan kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang Kau percayakan kepada kami untuk mendukung pelayanan Bible Study Club ini Tuhan. Bersyukur juga Tuhan buat firman yang boleh kami juga dengar tadi Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati tim PA untuk memakai persembahan ini untuk terus mengembangkan kerajaan-Mu di pelayanan sekitar kami, khususnya Tuhan untuk membagikan berita sukacita yaitu Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami boleh berdoa dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Saat ini ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, ibadah selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21 dengan judul God's Grace for a Depressed Servant. Berharap teman-teman boleh mengikuti rangkaian ini sampai selesai. Yang selanjutnya, BSC Season 1 sudah di-upload di channel YouTube Tim PA Jakarta. Bagi teman-teman yang belum menghadiri Season 1, teman-teman boleh mengakses channel YouTube ini. Dan untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, tidak perlu mendaftar ulang, hanya perlu mengkonfirmasi dari email yang dikirimkan oleh Tim PA Jakarta. Yang selanjutnya, pelayan pada hari ini ada Bang Febian, staf Perkantas, ada aku, Neta UI 2010, ada Richard, Gunadarma 2012, dan singernya ada Bening. Dan acara ini juga didukung oleh tim PAK Depok. Selanjutnya, sebentar teman-teman kita akan dibagi ke beberapa kelompok, berharap teman-teman tetap menunggu sampai dibagi ke dalam kelompok dan bisa menutup ibadah ini dalam kelompok. Selamat ber-PA teman-teman, Tuhan berkati.